sehingga tidak ada satupun tentara dari bangsa Israel mampu mengalahkannya. Halo semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Channel ini akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab dan tentunya iman Kristen. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, comment, and share video ini. Dan bagi teman-teman yang belum, mari dengan kerelaan hati tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari channel Bang Kepo apabila ada video terbaru. Part 1 kemarin Bang Kepo membahas tentang kehidupan Daud sebelum dia diurapi menjadi raja. Di part kedua ini Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Pertanyaannya, apakah setelah dia diurapi menjadi raja, lalu dia langsung dilantik sebagai raja yang sah bagi bangsa Israel? Atau malah sebaliknya? Mari kita bahas. Mungkin dari kebanyakan kita berpikir bahwa ketika Daud telah diurapi menjadi raja, maka dia akan langsung menjadi raja yang sah bagi bangsa Israel. Tunggu dulu teman-teman, pada saat itu Daud masih dipimpin oleh seorang raja yang sah bagi Israel, yaitu Raja Saul. Tentu hal ini tidak menjadikan Daud sebagai raja langsung begitu ya. Nah, bagaimana kehidupan Daud? Nah, kehidupan Daud ya, dia masih menjadi seorang gembala kambing domba. Ya, sekalipun pada saat itu dia akan menjadi seorang pemain musik bagi raja, yaitu Raja Saul. Karena pada saat itu Raja Saul mengalami gangguan, yaitu diganggu oleh roh jahat. Karena roh Allah tidak ada dalam dirinya lagi. Lalu dia memanggil Daud untuk bermain kecapi pada saat itu. Dengan permainan kecapi Daud, tentunya dengan permainan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang menjadi ciri khas Daud ya. Dia memainkan musiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika dia bermain musik atau bermain kecapi, roh jahat yang ada pada Saul itu akan minggat atau pergi. Nah, begitulah kehidupan Daud. Namun satu ketika Daud dimintai tolong oleh Isai bapaknya untuk mengantarkan makanan atau mengantarkan bekal bagi kakak-kakaknya yang sedang mengikuti perang pada saat itu. Tapi ada satu hal yang menarik di sana. Ternyata bangsa Israel ditentang oleh seorang tentara Filistin yang sangat gagah perkasa dan tentara ini sangat terkenal. Dia memiliki tubuh yang besar, memiliki kemampuan yang hebat dalam berperang, sehingga tidak ada satupun tentara dari bangsa Israel mampu mengalahkannya. Dia membuat sayur untuk menentang bangsa Israel pada saat itu. Nah, sayangnya adalah satupun dari antara tentara barisan Israel tidak mampu melawannya. Saul sendiri tidak berdaya untuk melawan Goliat, seorang tentara yang gagah perkasa dan besar. Dengan demikian, otomatis bangsa Israel bisa kalah dan habis oleh bangsa Filistin. Alkitab mencatat mereka sangat takut sekali dengan tantangan ini. Nah, ketika Daud sudah sampai di sana, bukan bermaksud perang loh ya. Daud sampai di sana hanya ingin menyampaikan pesan papanya kepada kakak-kakaknya pada saat itu. Dia hanya ingin mengantarkan bekal yang diberikan papanya kepada kakak-kakaknya yang mengikuti perang. Sebab kalau kita melihat di part 1 kemarin, dia tidak ada latar belakang berperang. Dia tidak ada latar belakang mengikuti latihan militer, atau dia tidak ada latar belakang tentang belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan perang atau pegang senjata atau pegang tombak atau hal-hal lainnya yang membuat dia bisa ikut berperang di sana. Mungkin secara manusia ketika dia mungkin hanya maju saja dia bisa terbunuh begitu ya. Suara dari Goliat itu pun sampai di telinga Daud. Dan dia mendengar bahwa ternyata Goliat ini meremehkan barisan Allah yang hidup. Yang membuat Daud yakin dengan sikapnya adalah dia percaya bahwa Allah ada di pihaknya. Dan ketika dia melakukannya di atas nama Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ini mengingatkan kepada kita ya bahwa
segala sesuatu yang kita pusatkan kepada Sang Pencipta Allah kita, maka percayalah semua akan dimudahkan. Tapi gini teman-teman, dia sekali lagi tidak punya pengalaman dalam berperang. Sedangkan Daud tidak ada senjata, tidak ada baju perlengkapan untuk berperang begitu. Tapi dia sangat yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan Goliat itu. Nah, dia punya iman yang besar. Nah, ini yang disebut dengan iman kepada Allah begitu. Memang iman itu tidak bergantung kepada situasi yang ada, tapi iman itu bisa mengubah situasi yang ada. Dengan begitu, Daud meminta izin kepada Saul pada saat itu. Dia meminta izin kepada Saul untuk melawan Goliat. Tapi sebelum itu dia dimarahi oleh kakaknya, Eliab. Singkat cerita, Daud meminta izin kepada Saul untuk melawan Goliat. Nah, yang terjadi adalah Saul meremehkan Daud. Karena apa? Karena Daud ini adalah orang yang tidak dikenal, bukan dari militer, bukan dari orang yang pernah belajar. Bahkan dia bertanya, siapa Daud ini? Kamu yakin gak bisa melawan itu semua? Nah, ini yang terjadi ya. Tapi kita melihat bahwa Daud sangat yakin dengan apa yang bisa dia kerjakan. Daud sangat yakin dengan apa yang dia ambil atau keputusan yang dia ambil. Maka oleh sebab itu dia meyakinkan kepada Raja Saul bahwa, jangan khawatir Tuan, aku sudah berpengalaman melawan hal-hal yang bahaya. Aku sudah sering berhadapan dengan hal bahaya seperti mengalahkan beruang dan singa. Bahkan ketika domba aku dimakan, aku bisa membunuh singa itu. Nah, memang itulah yang terjadi selama dia ada di padang rumput ketika dia menjaga kambing dombanya. Tapi sekali lagi Saul tetap tidak percaya. Bukan berarti dia tidak mengizinkan. Ya, dia tetap mengizinkan, namun dengan perasaan ragu-ragu. Ketika dia memberikan baju perangnya, dia memberikan alat kepada Daud, ternyata Daud menolak. Karena apa? Daud tidak mau menggunakan semua itu. Secara fisik Daud tidak bisa menggunakan alat itulah. Karena terlalu berat dan ukurannya pasti tidak sesuai. Karena Daud digambarkan seorang yang tidak sebesar tentara-tentara Israel ya. Terakhir Daud menyatakan kepada Saul bahwa Tuhanlah yang akan berperang baginya. Dia yakin bahwa Tuhan Allah berpihak kepadanya. Dengan keputusan ini Daud menjadi berani. Daud tidak ragu-ragu. Singkat cerita, berperanglah Daud melawan Goliat. Dengan begitu, ketika dia melawan Goliat, dia hanya membawa nama Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Tapi sekali lagi musuhnya meremehkan Daud, yaitu Goliat. Ketika pada saat itu, Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan tidak memakai senjata perang. Dia hanya menggunakan perantara, di Alkitab mengatakan ketapel begitu. Nah, itu hanya sebuah simbol bahwa ketika Allah di pihaknya Daud, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, begitu juga kita diingatkan bahwa ketika kita berpusat kepada Sang Pencipta Allah yang hidup, maka Dia akan menolong. Setelah peperangan selesai, banyak orang mengenal Daud. Kemenangan Daud terhadap Goliat mendapat sambutan hangat dari bangsa Israel. Kemenangan Daud menjadi titik awal orang mengenal siapa Daud itu. Ternyata Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Dan bangsa Israel menggambarkan Daud ini dengan kemenangan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul digambarkan hanya memenangkan beribu-ribu. Nah, satu peristiwa ini yang menggambarkan Daud begitu lebih besar daripada Saul. Bagi Saul ya pada saat itu. Dan kedengaranlah kepada Saul bahwa dia tidak senang orang terlalu memuji Daud, bukan dirinya. Nah, maknanya adalah ketika orang ingin meninggikan dirinya, pasti Allah akan merendahkan. Karena yang pasti Saul tidak meninggikan Allah, berbeda dengan Daud ya. Daud meninggikan Allah dalam peperangan ini. Karena dia membawa nama Allah. Dengar perbandingan itu, Saul menjadi membenci Daud sebenci-bencinya, bahkan ingin membunuh Daud. Sehingga hal itu membuat Daud lari daripada Saul ya. Dan dikatakan bahwa dia menjadi buronan Saul. Wah, ini sebenarnya udah ditolong, masih dibenci lagi. Nah, kadang-kadang manusia seperti itu ya teman-teman. Ya, kita nggak boleh berharap kepada manusia. Sehingga hal itu membuat Daud lari daripadanya
Sebab Saul ingin mencari sampai ketemu, bahkan dia ingin membunuhnya. Tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Saul tidak akan pernah bisa membunuh Daud. Karena apa? Karena Allah ada di pihak Daud. Nah, ini yang paling penting. Ketika dia di pihaknya Tuhan, maka dia akan aman. Ketika dalam pelariannya, sebenarnya Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi bukan itu yang dilakukan. Dia masih menghormati, dia respect terhadap Raja Saul. Yang tentunya yang nomor satu yang dia ingat adalah dia tidak ingin melakukan hal itu. Karena dia mengasihi Saul. Tiba waktunya Saul sudah tak berdaya untuk memimpin bangsa Israel. Apalagi melawan orang Filistin pada satu ketika dalam kematiannya yang sangat mengerikan bagi Raja Saul ya. Ia meminta kepada pembawa senjatanya agar dia ditusuk mati. Dan akhirnya dia mati. Ya, mati yang menyedihkan. Tidak mengenakan, bahkan dianggap sebagai bunuh diri. Ini yang dilakukan Saul. Setelah kematian Raja Saul, Daud menggantikannya menjadi raja bangsa Israel. Makanya Daud disebut raja kedua dari bangsa Israel. Teman-teman kepo semua, pembahasan mengenai kehidupan Daud selama menjadi raja kita akan bahas di part ketiga. Pastikan bahwa teman-teman menonton dan menunggu di part ketiga ya. Oke, itu saja part kedua dari video ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Salam kepo.